Okay, this is like 20 minutes of finding a good angle and finally I got one. So yeah, I think I need lighting right now. Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new, hi, I'm Lantana. Nice to meet you guys all. So, sekarang itu udah minggu ke-6 atau hari ke-42 gue karantina di Kanada, Toronto tepatnya. Gue mau ngasih live update tentang kehidupan gue di Toronto karantina di sini. Kalau kalian belum lihat Insta story gue atau di social media gue udah lulus college. I feel really excited about that. Gak sabar nunggu graduation letter dan juga transkrip biar gue bisa daftar PGWP atau Postgraduate Work Permit. Kalau kalian pengen gue bikin video mengenai Postgraduate Work Permit, just leave a comment down below biar gue bisa siap-siap untuk prepare skripnya dan skenario-nya. So yeah, and as I have told you guys on my previous video, gue itu udah nggak kerja atau temporary layoff dari fashion retail store tempat gue kerja karena COVID-19. Hampir semua negara itu lock down their countries. In Canada, we're currently doing state of emergency. Jadi semuanya itu nggak lockdown, hanya beberapa tempat yang buka, beberapa orang kerja juga. So untuk pelajar, mereka itu nggak ke sekolah, tapi mereka itu di rumah dan melakukan online class. Sama seperti apa yang gue lakuin 3 minggu yang lalu, gue itu masih ada kelas kan. Jadi kelas-kelasnya itu dilakukan online lewat Zoom atau Google Hangout. Tadi gue mention mengenai beberapa tempat yang masih buka. Jadi di Kanada itu dibagi menjadi 2. Ada yang essential sama ada yang non-essential. So jenis-jenis yang essential itu kayak grocery store, hospitals, pharmacy, dan police department. Itu yang bener-bener diperlukan banget kan. Soalnya kalau misalkan tanpa itu kita nggak bisa survive kan. Kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa makan. Jadi mereka itu harus banget buka. Dan orang yang bekerja di department itu pasti mereka itu harus kerja outdoor. Nah sekarang gue mau ngejelasin yang non-essential. Non-essential itu yang beberapa jenis department yang gue nggak sebutin. Contohnya itu kayak retail store, restaurant, atau tempat wisata. Mereka itu semua tutup. Ada beberapa pekerja karena perusahaannya itu non-essential, jadi mereka itu kerja di rumah atau work from home. Ada juga yang hoursnya dikurangin dan bahkan ada beberapa atau banyak orang yang kena layoff atau di PHK. Banyak banget pekerja kena impactnya on their salary dan juga paycheck. So, yang belum kenal gue bekerja sebagai sales advisor di fashion retail store ternama di Kanada. Kalau kalian pengen tahu gimana caranya gue bisa dapat pekerjaan itu, nonton aja video gue yang ini. Nah, yang tadi gue bilang itu fashion retail store itu masuknya ke kategori non-essential. Jadi gue itu di layoff sementara sampai state of emergency-nya berakhir. Gue belum jelasin juga sih. Waktu itu gue sempat kerja di awal Maret dan di minggu kedua tiba-tiba manajer gue bilang kalau kita itu udah nggak boleh masuk. Walaupun tidak masuk tetap digaji oleh H&M. Manajer gue bakal bilang nanti kita bakal ngasih further information about gimana kita ke depannya kerja atau gimana, soalnya kan dampak COVID-19 ini agak unpredictable ya. Kayak pemerintahannya itu selalu memperpanjang walaupun katanya mereka bilang will end at this particular date. Tapi pada saat sebelum date itu, kayak hampir ke date itu, mereka itu selalu bilang okay, we're gonna extend this until this. Kayak selalu di-extend gitu kan guys. Jadi kita nggak tahu nasib kita sebagai pekerja gimana. Karena dari itu, pada saat bulan terakhir Maret, manajer gue telepon ke gue kalau misalkan gue itu di temporary layoff sampai situasinya itu sudah membaik, sampai toko-toko buka, sampai state of emergency-nya berakhir. Manajer gue itu menyarankan kalau gue itu apply CERB atau Canada Emergency Response Benefit. More than 1 million Canadians who are out of work because of the COVID-19 crisis can apply for help right now. Sign-ups are now open for the Canada Emergency Relief Benefit. The $2,000 a month grant is aimed at helping those who have lost their jobs or are unable to work because of COVID-19. We launched the new Canada Emergency Response Benefit, which will provide $2,000 a month for up to 4 months to people who are not getting paid as a result of COVID-19.
Sekarang itu gue mau ngejelasin tentang CERB. Karena pandemic ini, the Canadian government gave us funding to help who has been impacted on this situation. Contohnya itu kayak karyawan, pengusaha, rumah sakit, tim medis, dan juga student. The Canadian government spent billions of dollars to support their people to help the growth of the economy. Untuk yang apply CERB bukan hanya citizen Kanada, bukan orang-orang Kanada, tapi kayak imigran atau international student yang bekerja di perusahaan Kanada, mereka itu berhak untuk mendapatkan CERB. CERB itu diberikan untuk pemerintah supaya membantu pekerja-pekerja yang nggak bekerja, yang lost their job, dan juga nggak mendapatkan uang. Jadi mereka itu memberikan kayak this funding untuk mereka melangsungkan kayak kehidupan gitu, to support their lives, untuk makan, pay their bills. Menurut gue emang bagus juga ya. Jadi mereka itu ngasih funding ini kayak biar kita itu nggak usah kayak keluar-keluar rumah. Jadi dengan funding ini kayak kita nggak perlu lagi keluar rumah untuk bekerja. Ya pemerintah itu kayak anticipate dan aware kepada people di sini gitu. Untuk benefit ini, benefit yang didapatkan dari CERB untuk pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaannya ataupun pekerja yang masih bekerja tapi hanya mendapatkan penghasilan kurang dari $1,000, mereka itu berhak mendapat CERB. Nah, CERB yang mereka dapatkan itu sebesar $500 per minggu atau 5 jutaan per minggu. Nah, sebulannya itu mereka itu mendapatkan $2,000 per bulan atau 20 jutaan per bulan. Jadi itu funding yang dikasih oleh Canadian government untuk yang benar-benar qualified dan berhak untuk mendapatkan itu. Jadi ada juga beberapa orang yang memanfaatkan benefit ini untuk mereka. However, mereka itu sebenarnya nggak qualified kan, tapi karena sistemnya itu sekarang kayak otomatis, jadi mereka itu dapat tanpa kayak pengecekan background. Jadi kalau misalkan emang kalian itu sebenarnya nggak qualified, kalian itu harus mengembalikan uangnya lagi ke pemerintah. Jadi emang kalian tuh kayak benar-benar qualified gitu, jangan kayak ngambil untung atau apa, karena kalian tuh bakal ketahuan kalau begitu. Kalau kalian pengen tahu cara pendaftarannya untuk CERB, itu gampang banget. CERB tuh nggak sesusah kayak waktu itu funding yang gue kasih tahu di video sebelumnya, yaitu EI. Itu kayak susah banget. Kalau misalkan kalian mau apply itu, kalian tuh harus kayak ngeluangin waktu minimal 45 menit untuk mengisi EI formnya itu. Sedangkan gue suka CERB itu gampang banget, hanya dengan 3 klik kalian tuh langsung bisa terdaftar di CERB. That is it for this video today. I really want to know what you guys think about this video, dan juga comment down below video apa yang kalian pengen gue bikin, so gue itu nggak kehabisan konten juga. Thank you guys so much for your support, I really appreciate it. Kalau kalian belum hit the bell icon, please click it so you will be getting notification whenever I post a new video. Dan juga jangan lupa subscribe to my channel as well. It's fun, it's free, it's lit, so why not? And also give this video a thumbs up, guys. And yeah, thank you guys so much for watching, and I will see you guys on my next video. Bye guys!